selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk tema malam ini lebih seperti menceritakan tentang seseorang yang mungkin sempat atau memang benar-benar berarti buat kamu, dimana energinya itu masih melekat. Ya, jadi sebenarnya entah dia masih terkoneksi ataupun tidak terkoneksi, kamu merasa energinya ini melekat sama kamu. Gitu ya, energinya melekat sama kamu. Sampai kamu sendiri tuh kayaknya merasakan sesak, nggak enak, ya, gelisah. Tapi nggak ada kunjung kabar dari dia. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk membacakan sebenarnya mengapa energinya masih lekat dengan kamu. Ya, kita akan coba dulu untuk komunikasikan dengan energi alam bawah sadarnya, ya. Sebenarnya apa sih yang membuat melekat? Ya, ingat bacaan ini adalah general reading. Kalau general itu berarti tidak harus semuanya cocok ya. Jika kamu merasa tidak resonate, segera untuk hubungi personal reading aja ya. Nomornya ada di deskripsi. Kita akan lihat, kita akan buka satu kartu deh. Aku nggak mau 3 kartu, satu kartu aja yang bisa menceritakan banyak hal. Sebenarnya hubungan kamu dengan orang ini tuh seperti apa, oke? Oke, satu kartu aja ya yang aku buka. Union. Kalau kita lihat union itu akhirnya pertemuan, ya. Tetapi di sini unionnya ada gambar uang, kerjasama, ya. Bisa jadi dia adalah rekan kerja kamu, pernah satu kantor, ya. Pernah satu kantor, kenalnya satu kantor gitu. Yang dalam bidang berbau-berbau pekerjaan. Paling gampangnya gitu, ya. Kalian kenalnya di sana. Terus di sini mungkin aja kalian itu kondisinya kayak ketemu soulmate. Jadi kayak kayaknya cocok nih gitu, ya, cocok. Terus dari sebuah pertemuan di sini kayak merasakan dia ini punya hobi yang sama, minat yang sama. Tetapi hubungan kalian itu saat ini ataupun yang kemarin ya, itu lebih ke arah happy-happy. Tahu nggak ke arah happy-happy? Ke arah aku ada, kamu ada. Hubungan yang simbiosis mutualisme. Misal nih, kamu butuh sesuatu, dia bantu. Dia butuh sesuatu, kamu bantu. Bisa jadi bentuk bantuannya berupa materi, berupa apa tenaga yang bisa kamu kasih, berupa cinta. Tetapi di sini ya cuman dalam masalah kecocokan aja gitu loh. Dan aku rasa mungkin sampai saat ini ada yang masih belum bersama. Gitu. Atau kamu kenal dengan seseorang yang ujung-ujungnya juga berbau materi. Entah dia suka minta kamu duit, entah kamu suka bantu dia masalah materi, hutang piutang, ini bisa jadi di sini. Jadi energi kalian itu ganjel sebatas aku ada, kamu ada. Bukan aku dan kamu bisa bersama. Tapi ada gitu. Orangnya ada, tetapi apakah di sini maju, ketemu kamu tuh maju, ada perkawinan, tunangan, ya belum tentu. Gitu. Jadi di sini ada kesepakatan. Jadi kayak cinta, tetapi kayak banyak embel-embel bantuan gitu loh intinya ya. Jadi ini satu kartu aja deh mewakili. Aku nggak mau banyak-banyak, dikiranya jualan kartu nanti kalian ribet gitu ya. Sebenarnya seorang tarot reader kalau seandainya memang intuisinya tajam banget itu nggak perlu banyak kartu. Satu tuh udah bisa menceritakan semuanya. Cuman kalian pasti bosen kan kalau aku cuma buka satu kartu yang cerita gitu. Takutnya halu. Padahal
Satu kartu tuh menceritakan semua. Oke, sekarang kita buka. Jadi orang ini adalah orang yang melekat sama kamu, ya. Dia bisa dari, ya kalau Pentacles itu zodiaknya ya yang muncul. Apalagi nih dua diamond itu biasa dari Capricorn, ya. Mungkin dia punya ciri-ciri begini. Tidak banyak bicara, money oriented, sukanya kesuksesan. Terus dia juga ada sisi posesifnya sama kamu. Dia lebih dominasi dalam hubungan ini daripada kamu. Kamu tuh adalah pihak yang di monitoring terus sama dia, diatur, ya. Itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia terlalu lama. Kalau mau mempertimbangkan sesuatu tuh lama banget. Kadang-kadang dia bisa menjadi seseorang yang tidak tegas. Kadang-kadang dia memiliki sisi dualitas. Bisa jadi hari ini baik, besoknya moodnya jelek. Kamu nggak pernah tahu. Tiba-tiba dia menghilang. Dalam konteksnya begini, tiba-tiba menghilang, kemarin nggak ada apa-apa, sekarang nggak ada kabar. Gitu. Nanti muncul lagi. Nah, orang itu penuh dengan kecemasan. Ya, kecemasan. Karena di sini itu, jujur aja, ketika aku lihat kartu 2 diamond, ya, itu semacam kayak suka datang dan pergi gitu loh. Jadi dia di tengah-tengah, ya, sama aja kayak 2 pentacles kalau di kartu tarot, ya. Ada orang pegang kayak koin, nah, balancing. Jadi hidup dia tuh sebetulnya penuh dengan insecurities. Kalau satu hilang jatuh kan, jomplang gitu loh. Satu kehilangan. Jadi orang yang suka ragu-ragu jika ada kesempatan, susah memilih, susah untuk memutuskan sesuatu yang real, membalancing, menyeimbangkan, itu aja kerjanya. Menyeimbangkan diri gitu loh. Tapi dia kadang-kadang tidak tahu menyeimbangkan dirinya itu konteksnya bisa ke mood. Jadi moodnya tuh bisa naik turun, ya. Angka 2 itu penuh dengan dualitas. Dualitas itu ya nggak bisa kamu karakternya tuh satu. Apa yang kamu lihat karakternya itu enggak. Dia punya banyak yang disembunyiin juga. Kelemahannya itu kadang-kadang yang ditutupi dengan kekuatan. Nah, yang perlu kamu tahu adalah kelemahannya. Kelemahannya itu kayak apa? Ya, jadi kalau suka sama seseorang sebenarnya paling bagus adalah kita tahu tanggal lahirnya, terus dihitung. Nah, itu ada ilmunya lagi. Tunggu menu berikutnya ya. Aku hanya spill sedikit. Nanti buka menunya kita bisa profiling, nggak perlu pakai kartu tanggal lahir. Nah, kenapa kalau misalnya aku itu harus pakai tanggal lahir ya? Karena aku tidak mau halu-halu. Semua tuh ada teori dan prakteknya. Tarot itu cuma media, ya. Jadi banyak yang tersesat karena kartu ini, kasihan. Kalau nggak dipakai benar, mengandalkan intuisi seseorang, itu sama aja kamu terlalu percaya dengan kehaluan. Gitu. Semua tuh harus ada tesisnya kalau aku. Kita kembali. Kenapa ada sisi emosional di sini? Ya, kenapa ada sisi emosional di sini? Cinta. Kartu Knight of Cups itu cinta, ya. Cinta muda. Cinta yang benar-benar kayak aku suka sama kamu nih, aku fans sama kamu, tergila-gila sebegitunya. Ada unsur ini. Kenapa energinya kalian melekat? Ya karena ada unsur cinta. Pertama, dia juga ada perasaan sama kamu. Knight of Cups itu seperti cinta kayak anak ke orang tua, ya, ke saudara. Jadi cintanya cinta murni gitu loh, ke teman. Nah, kenapa dia diwakilkan dengan seseorang yang lebih muda? Kalau orangnya tidak lebih muda daripada kamu, berarti pikirannya masih kekanak-kanakan.
Jadi nggak heran kalau seandainya ketika dia cinta sama kamu, seseorang yang kekanak-kanakan adalah terlalu tidak disaring gitu loh kalau bicara. Kadang-kadang kayak anak-anak aja, aku minta permen, kalau nggak ngambek. Manja-manja gitu, ya. Kita lihat lagi kenapa energinya melekat. Ada kartu Queen of Cups. Queen of Cups itu ibaratnya dia butuh sesosok seseorang yang benar-benar mengerti emosinya dia. Gitu loh, dia sayang. Dia butuh seseorang yang dewasa secara emosional. Dan ini tarikannya ke kamu. Ya. Tarikannya ke kamu. Kamu di sini walaupun mungkin lebih muda, ya, seumuran atau gimana, tapi kamu tuh punya sisi yang lebih old gitu loh. Kalau dia enggak, itu yang membuat seimbang. Katanya pas nih untuk berkeluh kesah gitu, karena kamu orangnya perhatian sama dia. Dia ini kayak anak yang butuh disayang banget, ya. Dia punya bukan planning, aku bilang aksinya di awal-awal itu kayak iya gitu loh, kayak menunjukkan bahwa dia ini serius sebetulnya, tapi sebenarnya dia nggak punya planning. Yang penting aku sayang sama kamu aja, kamu di samping aku cukup gitu. Nggak punya planning yang nanti aku mau menikah sama kamu, nanti kita tunangan, nanti kita akan buat pesta di mana, kita akan, pokoknya aku mau selalu berdua aja sama kamu, intinya gitu. Nah, jadi kenapa kamu juga heran dengan sikapnya, ya sikapnya penuh dengan kekanak-kanakan. Dia itu tidak bisa stay pada tempat yang sama. Dia selalu melihat peluang yang lebih bagus. Dalam arti, ketika dia menyadari dia harus ada hubungan spesial sama kamu, takutnya itu kayak membatasi cita-cita dia yang lain. Dia di sini lagi pengen kayak berusaha untuk mencari jati diri. Itu yang dia lagi sekarang sembuhin. Ya. Dia punya rencana tuh kayak seluas samudra gitu loh, cuman nggak tahu yang mau dilakuin duluan tuh gimana. Dia tuh orangnya pintar melihat opportunity gitu loh. Dia juga tahu kapan dia tahu kamu sifatnya lagi butuh diperhatiin dan enggak. Gitu ya. Dan ada kartu The Moon di sini. Kartu The Moon itu menunjukkan sesuatu yang misterius. Ketika kalian berkenalan, itu sudah membuka karma baru. Ya, jadi kalian di sini pasti ada hubungan karma. Ya. Ini sisi spiritual juga. Perubahan secara spiritual. Jadi secara perasaan kalian tuh sama-sama tergerak. Ya, bisa jadi nih ada yang kayak feeling so good. Feeling so good tuh gimana sih? Kamu punya feeling tentang dia begini, ternyata kejadian. Bisa kamu tiba-tiba punya feeling dia nggak enak, ternyata dia sakit, ada sesak di dada dan lain-lain. Itu sama aja kayak seperti koneksi spiritual. Ya, tapi itu tidak semuanya bisa terjadi. Ya, tidak semuanya bisa terjadi. Bukan kamu yang kayak Harry Potter tiba-tiba aku merasakan dia loh gitu. Sering. Aku kok kayaknya sesak di dada. Belum tentu dia mikirin kamu. Logikanya gitu. Ini hanya untuk orang yang benar-benar memang dipilih dengan penyatuan yang memang benar-benar kayak koneksi gitu loh. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kalau ketemu satu. Tetapi ini kadang-kadang suka tipis-tipis gitu loh dibandingkan dengan feeling. Jadi kamu tiba-tiba kayak uring-uringan inget dia gitu kan. Kamu tuh kayak tiba-tiba lihat fotonya terus uring-uringan. Belum tentu dia inget kamu di sini. Nggak kayak gitu. Jadi ini lebih kondisi spiritual yang dimana kamu sendiri itu sudah melalui beberapa tahap. Udah melalui beberapa hal. Biasanya intuisinya mulai lebih tajam. Misalnya sering melihat banyak angka kembar dalam satu hari.
ya. Terus mungkin apa yang kamu katakan kadang-kadang kejadian. Awas loh, jangan taruh asbak di situ, nanti pecah. Itu kejadian yang sering aku alami. Aku ngomong waktu dulu pertama kali aku lihat teman aku taruh asbak, itu sebetulnya nggak dari ujung tuh jauh nih, jaraknya begini dan segini lah teman-teman, 5 jengkal. Entah somehow bagaimana, nggak lama setelah aku ngomong tuh, asbak jangan di sana, balikin lagi ke tempatnya, ke meja yang lain gitu ya. Ntar jatuh pecah ini. Bener. Ada lagi kejadian, contoh nih, jadi aku ngomong ke kamu nih supaya kamu tuh paham gimana tuh punya intuisi so good gitu ya. Aku punya teman Backstreet gitu ya. Satu hari dia telepon, zaman dulu masih pakai telepon, belum ada handphone. Mel, aku mau diajak nih, orang tuanya baru pergi keluar kota, aku mau diajak ke rumahnya. Terus aku bilang gini, nggak bisa kamu ke rumahnya, ntar juga balik. Nggak mungkin, dia baru pergi, gini. Beneran dong. Pas udah sampai depan rumahnya, trek, orang tuanya mobilnya parkir, nggak jadi pergi. Contoh-contoh begitulah teman-teman. Tapi aku dulu nggak tahu namanya apa, sampai aku menemukan jalur tarot. Cuman aku tidak mau menggunakan intuisi karena memang capek ya. Intuisi itu kadang-kadang kalau kita terkoneksi sama seseorang, kita sendiri jadi low. Kayak aku kemarin, misalnya pacar aku sakit, dadaku ikut sakit. Nah, kayak gitu loh. Harus ada klarifikasi dari dia. Oh, ternyata sakit. Oh, ternyata aku buka kartu lagi 4 sword, lagi pengen sendiri. Ya, berarti kamu harus ada pikiran, oh dia mungkin pengen tenang. Gitu loh. Jadi bicara masalah intuisi jangan terlalu kemakan. Misalnya kamu nonton channel tarot juga atau apa, dia mikirin kamu deh. Belum tentu. Dirasain dulu ya. Ini ada kartu judgment. Kembali, kartu judgment ini kayak, ini kan ibaratnya kayak orang yang sudah nggak ada ya, filosofinya orang yang sudah nggak ada itu dihidupkan kembali ya. Bisa jadi ketika kamu bertemu sama dia, bisa jadi ini lagi-lagi berat nih, ada hubungan past life ya. Atau kalau misalnya nggak mau yang berat-berat, ketika kamu ketemu sama dia, di sini kayak punya visi misi yang sama. Kamu sama-sama awakening, kamu sama-sama mulai kayak menyadari bahwa kok aku lebih tercerahkan ya ketika bersama orang ini. Ada sesuatu yang baru yang kamu rasakan dalam dada kamu. Petualangan baru. Kamu merasa ketika bertemu sama orang ini kayak, aku belum pernah ngerasain loh. Setelah sekian lama, aku ngerasain jatuh cinta lagi. Itu ya. Jadi ngambil sisi logiknya aja. Kalau sisi spiritualnya, kalau kamu adalah orang spiritual, kemungkinan kamu punya past life. Tapi untuk menguji past life itu harus biasanya pakai program past life regression. Harus ada hipnoterapinya juga, jadinya nggak lost. Karena itu sesi membuka kotak alam bawah sadar kita gitu loh. Kenapa aku tutup readingan past life? Karena memang ada beberapa orang yang bisa melihat slide, tapi kadang-kadang juga ada yang bohong. Oke? Jadi sebetulnya semua itu ada logiknya gitu, dan nggak segampang itu terkoneksi dengan seseorang. Kita punya past life atau nggak semudah itu. Apalagi yang kita punya di sini, ada kartu Queen of Wands ya. Queen of Wands, kalian tuh punya passion yang sama. Kalian pengen, misalnya aku pengen, misalnya ya, passion kalian nih, aku pengen menaklukkan dunia, aku pengen jadi orang sukses.
ada something yang kamu harus lakukan di sini, dan itu sama. Dan aku melakukan ini. Oke, aku suka sejarah, aku ambil bidang sejarah misalnya gitu. Dia juga suka dengan hal itu. Sejarah Prancis misalnya. Aku juga suka. Jadi kalian tuh punya passion, punya spirit yang sama, desire yang sama. Ada kartu Seven of Swords di sini. Seven of Swords itu resiko, ya, terlalu mengambil resiko. Aku bisa bilang hubungan antara kamu sama dia di sini itu banyak sekali resikonya. Kalian seakan-akan tidak peduli dengan dunia luar seperti apa, nggak mikirin bahayanya seperti apa. Pasti banyak nangisnya deh, sisi-sisi berdarah-darahnya. Bisa jadi hubungan kalian ini memang beresiko. Tahu yang hubungan resiko tuh kayak apa? Ya hubungan ya karena misi tertentu, hubungan lebih dari satu pasangan, ya semacam itu. Hubungan yang bisa toksik, memanfaatkan. Ada kartu Page of Swords. Kamu mencoba, kamu sudah tahu, kalian berdua sudah tahu bahwa hubungan ini banyak resikonya. Tetapi kalian untuk move on pun masih mikir-mikir. Udah dibilangin nih sama orang-orang, dia toksik buat kamu loh. Tapi karena memang ada the moon di sini, dan kamu merasakan petualangan yang baru, dia pun begitu. Pokoknya aku cinta. Udah kayak Romeo Juliet, berusaha untuk melawan arus. Kalau kata Kak Kevin, melawan arus, ya, maju tak gentar. Jiwa kalian itu masih seperti banyak jiwa mudanya, ingin berpetualang, ingin merasakan, ya. Resiko itu belakangan. Nah, jiwa muda kan gitu. Nah, ini yang ada. Entah umur kalian sudah berapa, ya. Tuh, kartu Three of Swords. Akhirnya apa sih? Banyak gagalnya, ya. Visi kalian, aku mau sama kamu. Hubungannya beresiko. Aku pengen, pergerakannya kurang. Ya, di jalanin tapi pergerakannya kurang. Cuman ya nanti kita lihat keadaannya gimana. Nggak ada kepastian gitu loh. Jadinya menggantung. Yang ada salah satu sakit hati, atau kalian di sini sama-sama sakit hati. Kenapa? Karena hubungan yang kalian pengen kan itu kayak kurang mateng. Ya mungkin salah satu di sini masuk ke dalam hubungan beresiko. Ada kartu Three of Swords. Aku capek. Berkali-kali juga ngomong, aku capek, aku mau pergi, tapi tidak kunjung pergi. Harusnya kalian sudah tahu di sini, ya. Tuh, Eight of Swords. Udah tahu capek, tapi nggak pergi. Aku baru ngomong, ini baru keluar. Eight of Swords itu kayak takut keluar dari zona kalian. Kamu ketika mau maju, itu susah keluar dari zona. Tahu hubungan ini susah. Gitu. Jadi kalian tuh saling tarik menarik. Jadinya menggantung perasaannya. Ini yang buat melekat, ya. Tuh. Kalian itu pergerakannya kurang. Saling ingat, saling suka, tapi nggak gerak, nggak ada perjuangan untuk ini, hanya menunggu takdir dan nasib. Itu loh yang buat dia melekat terus sama kamu. Kamu juga ngelekat terus sama dia. Jadi sebetulnya bukan masalah magic. Ada di sini The Magician, tetapi aku rasa dalam cinta-cinta yang memang sudah ada koneksi, apalagi ada kartu The Moon, ada passion, misi yang sama, nggak perlu pakai magic lah, ya kan? Kita pikirannya jangan terlalu
kesana melulu. The Magician, oh jangan, ini harus magic nih, belum tentu. Walaupun ada unsur itu kalau di tarot. Cuman aku di sini maunya lebih logik aja, supaya kalian itu tidak terlalu mengandai-andai. Nanti kita kalau bicara masalah magic di sesi yang berbeda. Oke. Jadi ini alasan-alasan kenapa energi dia tuh tidak kunjung lepas dari kamu, dan kamu pun kayak terperangkap. Ya kalian masih ada unfinished business yang harus diselesaikan di sini. Maunya dibawa kemana hubungan kalian? Tuh ya, perseverance ya. Di sini ada kartu Bejer. Ini tuh kayak pantang menyerah gitu loh. Udah tahu salah, bertahan, salah bertahan, sampai bertemu dengan jalannya. Apakah hubungan ini tuh bisa diselesaikan? Bisa, asalkan kalian berdua siap salah satunya sakit hati atau kalian menanggung sakit hati. Kalau secara logika, kalau misalnya mau sembuh dan tidak terkoneksi lagi, iya, enggak. Iya, kamu mau maju dengan cara blokade dia semua, dan dia blokade kamu, kalian nggak usah ada hubungan apa-apa, atau tidak. Tidak, ya kalian tetap merasakan ini. Jadi jangan pernah tanyakan kenapa ke depannya, Kak, kenapa aku masih terkoneksi sama dia? Karena dari alam bawah sadar kalian tidak mengizinkan masing-masing pergi. Tetap menjadi kenangan terindah di situ, dan itu nggak akan buat maju. Nih, orangnya itu apa ya? Penasaran juga banyak. Kalian berdua tuh kayak masih menggali dan masih misteri. Sebenarnya hubungan aku nih apa sih? Apakah nanti tuh omongannya udah kemana-mana? Udah ada past life, udah ada karma, udah ada ini. Itu berat sebetulnya. Kamu rasain yang sekarang aja di kamu. Di sini kalian berdua tuh mencari jawaban, tetapi aksinya kurang. Orang kalau mau cari jawaban harusnya ada aksinya dong. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk menunjang supaya kita ini bersama? Kalau kalian masih punya pasangan masing-masing, ceraikan pasangan masing-masing. Ambil resikonya. Di sini pun kalian sudah beresiko. Bedanya apa? Tapi kalau salah satu di sini tidak bisa memutuskan apa jalan yang harus diambil, dan ini memang resikonya harus berdarah-darah, kalian nggak akan bisa maju. Hangman terus. Kuncinya di sini, hubungan beresikonya harus diputuskan. Putuskannya iya atau tidak. Jangan cuma mencari jawaban tetapi nggak ada resultnya. Nggak ada hasilnya juga. Kenapa? Karena nggak ada pergerakan. Menunggu namanya keajaiban semesta, takdir dan nasib. Nggak begitu. Kalau mau dikejar, kan sama keinginan. Kamu punya keinginan, aku pengen kerja di perusahaan A. Perusahaan A punya kriteria gini. Berarti aku harus tahu nih profiling perusahaan A apa. Kenapa aku mau masuk ngelamar ke sana? Karena kamu pertanyaan, kelebihanku apa yang bisa diandalkan untuk di perusahaan ini? Kenapa aku berguna di perusahaan ini? Gitu kan? Kalau seandainya kalian interview pekerjaan, bukan interview pekerjaan yang blank, karena aku punya tujuan ke sana. Sama. Perlu fokus kalian itu, ya. Ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang bukan bilang ini adalah bukan hubungan utamaku, Kak. Ini hubungan kedua, ketiga, sekian gitu loh. Dia ini cuma selingkuhan aku, whatever. Tetapi even dia selingkuhan atau gimana, energinya lebih nyerap kamu lebih banyak daripada pasangan resmi kamu. Perlu apa? Fokus. Mana sih prioritas kamu? Kalau kamu merasa di badan kamu sakit atas energi melekat ini, eliminasi dong. Salah satunya apa? Ya kamu harus korbanin hubungan ini. Jangan tanyakan bagaimana caranya, Kak. Ya harus diputusin. Cara mutusinnya gimana? Hai, kita hidup di dunia ini bukan ngomongin masalah cinta. Bangun tidur mikirin cinta. Kamu punya pekerjaan apa enggak? Kamu punya kegiatan apa enggak? Kalau kamu masih mikirin orang itu, tambah lagi kegiatannya, padetin sampai capek. Tidur, tambah lagi, apalagi mau dikerjain. Ya, pastikan juga antara fisik,
pikiran dan body kamu tuh juga nyambung. Jangan kamu ngerjain apa tapi mikirannya kemana, ngeblank denger lagu melo, wah itu udah susah lah. Penyembuhan itu dari diri sendiri. Kamu nanya ke 100 tarot reader, mau sampai tarot reader yang udah dapet silver play button juga, kalau seandainya kamu tanya ke dia juga ya sama-sama aja, semuanya juga dari diri kamu sendiri. Kalau dirasa sampai depresi, nggak ada salahnya kamu datang ke psikiater. Nggak masalah, psikiater bukan buat orang gila, tapi kamu akan dapat ketenangan. Ya mungkin metodenya ada hipnoterapi, ada apa, ya kita nggak pernah tahu ya, psikolog atau whatever, butuh bantuan lah ya. Di sini ada huruf B, E, P, D, nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang, nama lengkap, inisialnya di sini. Kamu terkoneksi dengan orang ini, ya. Kalau kamu terkoneksi sama orang ini, berarti pastikan minta kepastian dari dia. Jangan dibiarkan perasaan kalian itu ngambang. Karena kalau ngambang di sini, udah nggak ada jalan. Selamanya terjebak dengan perasaan tarik menarik atau menunggu kepastian. Iya, enggak. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. See you and see you. I love you. Bye-bye.